Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan satu apapun. Selalu tetap semangat saja untuk menjalankan segala aktivitas dan juga rutinitasnya, dan selalu menjaga kesehatan. Ingat selalu untuk melaksanakan protokol kesehatannya, dan selalu mendapatkan rezeki yang halal dan juga rezeki yang barokah. Tetap semangat saja buat kalian. Ada yang perlu saya ingatkan nih sama kalian tentang pengalaman saya waktu masuk SMA. Waktu masuk SMA itu saya bermodalkan uang cuman 300.000 rupiah. Bayangkan, orang lain hampir 1 juta gitu kan modalnya untuk masuk SMA tersebut. Orang lain ada yang 2 juta, tapi saya hanya bermodalkan 300.000 rupiah saja. Dan itu saya susah banget mencari uang tersebut. Dan itu hasil dari kedua orang tua saya, hasil pinjam sana sini, sehingga menghasilkan 300.000 rupiah untuk daftar ulang. Karena alhamdulillah saya sudah keterima di SMA favorit tersebut dengan nilai akhir 26,27, masih ingat. Passing grade-nya 25,24, jadi saya agak jauh. Untuk saya testing jalur prestasi juga saya lulus, walaupun tidak dites, tapi langsung lulus. Ya alhamdulillah, itu suatu anugerah rezeki dari Allah, saya nikmati saja. Dan waktu saya daftar ulang itu cuma 300.000 rupiah. Saya daftar ulang, padahal daftar ulang tuh harusnya besar gitu ya. Tapi apa mau dikata, pas daftar ulang saya masih ingat yang menerima daftar ulangnya, bapak gurunya, saya masih ingat. Dan saya bilang ke bagian pendaftarannya, ya saya karena saya dibantu sama paman saya, diantar sama paman saya, cuman bisa memberikan uang segitu gitu kan. Makanya diberikan inisiatif sama guru tersebut untuk mendaftarkan jalur beasiswa yang tidak mampu ya. Jadi saya bikin surat-suratnya, keterangan tidak mampunya, lalu saya ajukan ke komite sekolah, dan syukur alhamdulillah di ACC. Makanya saya selama 3 tahun saya tidak bayar uang bulanan, juga saya tidak bayar tahunan. Jadi saya hanya membeli uang dari orang tua, membeli buku-buku pelajarannya saja. Jadi kalau masalah ulangan, bayar bulanan dan tahunan saya gratis semua, karena dibiayai oleh sekolah. Jadi saya tinggal sekolah aja, dan saya tinggal membeli perlengkapan sekolah, dan juga membeli buku-buku pelajaran, buku paket yang harganya mahal-mahal, juga buku paket yang tebal-tebal gitu kan. Itu wajib dibeli kalau di SMA favorit saya. Itu satu orang ada yang wajib untuk membeli, jadi nggak boleh beli. Jadi harus ada yang beli, ada yang mewajibkan, ada juga yang tidak mewajibkan tapi harus menulis. Begitulah kalau kita beli buku paket, kalau nggak punya ya harus nulis banyak. Tapi kalau punya buku paket ya tinggal baca-baca saja, terus tinggal mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di situ. Syukur alhamdulillah banget. Tapi yang paling yang paling saya tidak sangka-sangka gitu kan, ternyata
Karena waktu saya daftar ulang itu kan harus punya akta kelahiran, sedangkan saya tidak punya akta kelahiran sama sekali. Udah dewasa tapi sudah tidak punya akta kelahiran, karena waktu SD, waktu lahir saya juga tidak punya akta kelahiran. Makanya saya terpaksa banget, ngedadak banget untuk membuat akta kelahiran waktu mau masuk SMA. Tapi nggak disangka banget, yang ngurus semuanya paman saya. Ternyata paman saya tidak ikhlas membantu saya. Paman saya ada pamrihnya juga, dan nggak bilang gitu kan. Lalu saya bikin akta kelahiran, saya minta sama ibu saya. Akta kelahiran itu katanya harganya bikin itu, saya waktu SMA itu katanya 150.000, katanya gitu ya. Ibu saya kasihkan 150.000 ke paman saya. Paman saya langsung ke catatan sipil ke sana untuk mengurus pembuatan akta kelahiran. Ya lama banget, hampir 3 bulan, hampir ya beberapa bulan lah aja. Sebetulnya sih nggak beberapa bulan, karena nggak dibawa-bawa gitu kan. Ya makanya udah saya masuk sekolah SMA, udah mulai belajar beberapa bulan, dan ada akta kelahiran itu ada yang nganterin ke rumah saya. Akta kelahiran itu dianterin sama tetangga saya, dan tetangga saya itu punya kakak yang kerjanya di catatan sipil gitu. Makanya dititipkan sama tetangga saya dan untuk diberikan kepada saya. Dan gak disangka banget, pokoknya gak disangka banget waktu saya melihat isi amplop tersebut, itu ada 3 akta kelahiran. Pas saya baca memang ada nama saya, ada akta kelahiran nama saya, udah jadi. Dan yang 2-nya lagi itu ada akta kelahiran putra putri paman saya. Jadi paman saya itu membuat 3 akta kelahiran dengan biaya dari orang tua saya yang 150.000 itu. Berarti satu orangnya itu satu orang itu 50.000. Jadi bikin akta kelahiran itu satu orang 50.000. Karena ibu saya ngasihnya 150.000, makanya dibikinlah 3 akta kelahiran, punya saya dan juga punya paman saya, untuk ya nama anak-anaknya yang 2. Nah itu pas di situ saya agak sedikit sakit hati juga sih sebetulnya. Kenapa nggak bilang gitu kan? Padahal niatnya kan mau membantu, sedangkan kondisi keadaan keluarga saya kan waktu itu ya nggak ya masih kekurangan lah ya, tapi kok dicurangi seperti itu. Makanya sampai sekarang saya masih ingat, ya masih berbekas. Ya tetaplah saya selalu berprasangka baik aja kepada beliau. Ya mudah-mudahan beliau selalu sehat selalu. Saya selalu mendoakan yang terbaik aja untuk keluarganya, walaupun bantuan itu ya agak sedikit tanpa pamrih gitu ya.